Bikin sayembara saja. Satu orang gila dikasih hadiah 2 juta bagi keluarganya. Banyak yang nganter. Kang Deddy Mulyadi akhirnya datang temui orang tua yang Syefura di Malaysia. Tidak boleh gulu menjadi bahan ejekan. Ambil nyanyi lagunya Iwan Fals. Zaman dulu, jalan bergandengan tak pernah jajan-jajan. Sudah ramai di Malaysia. Kan sudah ramai di Malaysia. Iya. Sudah ramai. Hati-hati jalan. Istirahat dulu. Oke. Saya rasa ini akan menjadi sebuah sejarah besar bagi warga Jawa Barat ketika Kang Deddy Mulyadi berjodoh dengan Yong Syefura. Ide cemerlang yang dimiliki oleh Gubernur Jawa Barat, ya, yang mana pro terhadap rakyat, sama dengan apa yang dimiliki karakter oleh Yong Syefura, ya, yang mana cinta kepada rakyat. Pemimpin seperti ini yang harus kita dukung terus, yang harus kita support terus, ya. Coba kita simak pidato Kang Deddy Ngaji. Yong Syefura terkejut nih dengan kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat pun terkejut melihat ini. Adalah studi tour ini, saya melihat kok guru kok nggak ngerti makna studi sih. Studi itu kan proses pembelajaran, tour itu perjalanan. Artinya perjalanannya untuk melakukan penelitian, untuk melahirkan karya ilmiah, jurnal kalau dalam istilah akademik. Jadi nggak usah jauh-jauh belajar itu. Kenapa? Di lingkungan sekolah aja bikin studi tentang penelitian sampah. Organik, anorganik. Di belah itu ada taman, bikin studi, ada tanah, bikin studi, ada air, bikin studi. Sudah aja bikin studi, itu bakso, mie ayam, seblak yang di depan sekolah tuh bawa ke lab, dibikin studi, kadar lemaknya berapa, proteinnya berapa, apa dampak bagi kesehatan manusia. Lahir orang-orang cerdas. Sekarang tuh nggak peduli, mohon maaf saya sangat peduli pada pendidikan. Saya tinggal di Subang, lewat namanya SMA 2. Sama apa tuh, stiper apa tuh. Berantakan. Saya tuh nggak pernah ngomong APBD, bongkar beresin, saya bayarin, selesai rapi, sekolahnya dan ke depan mohon Pak Sekda koordinasikan dengan PU, 1 kilometer menuju sekolah harus bertrotoar dengan baik. Kilometer. Nanti ada haltenya, ada taman-tamannya, ada air yang siap minum. Nanti anak-anak sekolah itu bergandengan dengan pacarnya nggak apa-apa. Emang nggak boleh? Pak, saya juga dulu pengen, cuman nggak kesampaian. Nggak apa-apa. Sambil nyanyi lagunya Iwan Fals. Zaman dulu, jalan bergandengan tak pernah jajan-jajan. Saya ingin itu berada, saya tuh di otak saya itu sekolah tuh pusat peradaban. Sekolah itu, nah ini karya-karya ini harus muncul gitu, bukan rutinitas. Saya ingin tertata, maka program di saya hari ini adalah jalan menuju sekolah, itu prioritas. Anda tahu nggak, 2026 itu pemerintah provinsi akan membangun jembatan senilai 26 miliar, yang itu jembatan hanya digunakan rakit untuk anak sekolah yang 4 orang. Saya nggak ada masalah. Ini penting. Dan kemudian guru-guru lapor lagi di seluruh Jawa Barat, nggak boleh lagi ada anak sekolah lewat sungai bergelantungan, nggak boleh. Saya pasti bangun, cepat selesaiin. Mau kewenangan desa, mau kabupaten, nggak ada urusan saya. Karena itu adalah martabat pendidikan di Jawa Barat. Mau SD, mau SD, nggak ada urusan saya. Ini penting. Dan saya juga punya mimpi. Punya mimpi apa? Punya mimpi ke depan ada bis sekolah. Itu mimpi. Ini mimpi ya, ini mimpi. Untuk daerah mana? Daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh transportasi. Nah, saya dulu waktu bupati mewujudkan itu, Pak. Masih ada tuh mobilnya. Jadi Pak Sekda data sekolah-sekolah yang jarak ke sekolahnya jauh dan belum terjangkau oleh sarana transportasi publik, nggak ada masalah. Nanti kerjasama TNI, kerjasama Polri, kita berikan bis, kita berikan mobil-mobil yang 24-30. Dulu saya sopirnya itu Koramil waktu di Purwakarta. Ketika naik mobil mereka selalu menyanyikan lagu-lagu nasional pendidikan.
Nanti juga bisa ada Babinsa, Babin Kamtibmas, udah bisa nyetir, nggak apa-apa. Saat pagi-pagi nganterin anak ke sekolah, siapin mobilnya milik Pemprov, serahin sama mereka, suruh dikelola, kan gitu, kan nggak ada masalah. Nah, ini yang dibangun. Jadi untuk studi tour ini saya ingin lagi, apalagi yang saya inginkan, nggak boleh lagi guru jadi bahan nyinyiran, bulian orang tua siswa. Nggak enak dengernya Pak, saya, aduh, eta mah guru nawe yang gratis jeung keluargana, aduh ya. Kenapa? Nanti ada tahapnya Pak. Saya juga ada tahapnya menyadarkan orang tua. Apa itu? Kalau anaknya jajan 30.000 nggak pernah ribut. Anaknya beli baju yang harganya mahal nggak pernah ribut. Anaknya beli motor nggak pernah ribut. Tapi giliran beli seragam sealam dunia tahu semua. Ini juga harus dibenerin orang tuanya. Anaknya jajan 30.000, sekolah 100.000 saja, infak ribut di media sosial. Anaknya nonton konser nggak ribut, anaknya nonton kesana kesini nggak ribut. Giliran kenaikan kelas, ada iuran untuk bikin tenda, ribut. Kenapa? Ini problem. Sehingga apa sih yang ada dalam pikiran saya? Yang ada dalam pikiran saya ini adalah jangan sampai negara sudah memberikan subsidi lewat dana BOS, lewat BPMU, dan lewat kebijakan pembangunan pendidikan termasuk infrastruktur dengan jumlah puluhan triliun. Tetapi orang tua tetap budget pendidikannya mahal. Karena biaya lain-lain anaknya terlalu banyak. Saya ingin menekan ini. Konsisten pendidikan free, maka orang tuanya juga harus memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu antar kabupaten dipindah-pindahin, antar kota dipindah-pindahin. Dari kota yang satu kirim ke kota yang lain, dari kota yang lain pulang lagi ke kota itu. Jadi nggak pernah selesai-selesai. Saya melihat, oh ini harus segera diselesaikan. Itu yang di pinggir jalan ya. Sekarang yang di rumah itu kan banyak orang yang nggak mau melaporkan kalau ada anaknya mengalami gangguan jiwa. Ada yang disimpan di kamar, ada yang dipasung, ada yang dikunci, ada yang dipasung. Sehingga kalau sengaja suruh dikirim gak ada yang mau. Saya bikin, sudah kita bikin sayembara saja. Satu orang gila dikasih hadiah 2 juta bagi keluarganya, banyak yang nganter. Jadi sekarang Sehari ada 10. Ini orang gilanya matre ya ini. iya untuk sehari ada 10. Ada sampai 10, pernah sehari 10 orang dikirim. Udah berapa lama itu berjalan, Pak? Sekarang baru sekitar 2 minggu kita berjalan. Jadi sudah berapa kira-kira yang Anda kumpulkan? Ya kalau bangsa 50 udah ada. Sudah ada 50? Udah 50 sudah ada. Nah itu pertama kali kalau diantar Anda taruh mana langsung, Pak? Ada yang dikirim ke rumah sakit, ada yang dikirim ke yayasan, ada yang dikirim ke pesantren. Tergantung jenisnya. Nah, sorry, saya nggak ngerti. Kalau dikirim ke rumah sakit, oke saya ngerti. Ya. Yayasan apa nih? Yayasan Di Tasik ada gangguan jiwa. Yayasan Mentari Hati, Untuk khusus menangani orang-orang gila. oh mungkin seperti orang-orang Down syndrome seperti itu kali ya. Iya, kalau di Tasik kebanyakan dari jalanan. Dia dikumpulin sampai dia Nah yang sembuh. dikirim ke pesantren? Ke pesantren itu biasanya yang putus cinta. Tunggu. Kan dia gila nih, Pak. Dia gila nih ya. Dia Loh, gila pernah nih. saya nanganin kok. Loh iya dia gila. Anda taunya dia putus cinta dari mana, Pak? Dia cerita. Kan gila, Pak. Loh, yang gila itu bisa cerita. Jadi yang gila ada tingkatannya. Oh, gila ada yang tingkatan rendah kayak gini, yang tinggi kayak gini. Tapi enggak, orang gila bisa cerita, Pak. Bisa kalau diajak ngomong. Dia bilang putus cinta gitu. Iya cerita, depresi lah, belum sampai pada tingkat gila lah. Baru 1/4 gila lah. Tunggu, ini menarik nih. Bapak pernah lihat orang 1/4 gila nggak, Pak? Ya? Makanya pernah lihat orang 1/4 gila. Nah, kita lihat aja bertiga ini. Iya bener. Iya. Ya, ini 1/4 saya setengah. Ini full. tapi gini loh, Pak. Bapak ngomong ada orang 1/4 gila. Nah, 1/4 gila tuh definisinya apa? Ya artinya kan masih bisa diajak ngomong. Cuman dia mengalami depresi yang Nah, berat. jadi dia merenung. Ya gitu. merenung, nggak mau ketemu orang, nggak mau kawin, nggak mau pacaran lagi. Oh, Gitu. jangan gitu Karena dong. sakit hati. Iya. Nah, jadi yang jangan nggak mau gitu, kawin kenapa? lagi itu setengah Iya. gila itu namanya. Ini Saya mau kawin lagi.
Yang ini bilang nggak mau kawin, Pak Ganjar bilang jangan gitu dong. Kayak Pak, saya tersinggung akhirnya. Saya nggak mau Pak kawin lagi Pak. Statementnya kok agak mengarah gitu. Jadi masih tersinggung ya? Enggak, saya mau kawin lagi, bener. Ya, bilang nggak mau kawin lagi, Nggak, Pak. tersinggung. Saya tuh mau kawin lagi sampai gila, Pak. Saya mau kawin lagi. orang nggak mau kawin dibilang gila, Pak. Ada yang selonjoran di kereta, Pak. Oke, Pak Ganjar. Ini menarik nih. Anda kan selonjoran di kereta tidur. Iya. Tapi ada orang juga yang tidak suka dengan Anda akan mengatakan bahwa ini jangan-jangan settingan untuk mencari Citra. simpati dari masyarakat. Nah, Iya. itu pasti ada yang ngomong gitu kan? Iya, banyak. Banyak ngomong gitu. Nah, kalau ada orang ngomong gitu, Anda jawabnya apa? Enggak, memang tak pikirin. Yang ngomong aja biar aja, kan pasti ada orang yang suka, ada yang tidak gitu kan. Mungkin kan orang yang berkomentar sama, ada yang waras, ada yang setengah, seperempat. Ya, mungkin dites dulu tadi ya Kang. Ya. Jadi pasti ada yang suka, ada yang tidak. Saya sungguh terkejut ketika kemudian itu muncul di sana dan kemudian orang berkomentar. Sehingga orang bilang ini pencitraan. Saya jawab, politik itu citra. Tapi kalau tidur bukan citra, tidur itu urusan ngantuk aja. Jadi nggak usah dipersoalkan. Pencitraan tapi 8 jam tidurnya gitu. Iya. Niat banget gitu Niat ya. banget pencitraan sampai segitu, sampai ngulap iler gini, waduh, gitu kan ya, konyol amat gitu ya. Iya, benar. Oke, nah, Pak Deddy. Jadi Pak Deddy ini pernah membuat kegaduhan Dedi yang mana? Yang ini, yang ini? yang setengah gila kan Pak tadi, Pak. Saya dibilang full kan. Full ya, oke. Pak Deddy ini katanya pernah membuat kegaduhan di RSUD Karawang. Ada headline-nya, Pak. Iya. Nah, tahu dong biasanya buat gaduh apa, Pak. Coba keluarin headline-nya. Jadi ada headline-nya, Anda membuat kegaduhan. Nah, ini tempatnya, Pak ya. Luar. Nah, ini dia. Nah, ini Anda ini ngapain? Boleh diterangkan, Pak? Oh iya, jadi waktu itu saya mau undangan ke Bekasi. Kan saya itu punya pelaporan pengaduan, SMS Center, ada Facebook. Tiba-tiba kan ada SMS, Pak mintain tolong, ini mau masuk rumah sakit. Saya bilang, di mana? Saya udah jalan di kabupaten di desa apa? Bukan Pak, di Kerawang. Kebetulan saya lewat. Ya sudahlah, kita balik, kita cek kan, ternyata 2 pasien. Yang satu radang otak sehingga badannya kan karena sering step waktu kecil, badannya menjadi sangat kecil, kurus, kepalanya agak besar. Yang satu lagi diare. Nah, mau masuk rumah sakit. Bisa jadi bahwa prosedur dokternya udah benar gitu, nggak usah dirawat, tinggal pulang lagi aja. Tapi kan kalau orang miskin mau masuk rumah sakit disuruh pulang aja, nggak usah dirawat. Dalam pikirannya kan ditolak. Iya. Dalam pikirannya kan, karena sudah merasa rendah diri. Kemudian saya bilang, saya minta jalur umum aja deh, kita bayar gitu kan, nggak usah pakai BPJS, kita langsung. Nggak bisa Pak, ini silahkan pulang aja. Sehingga karena memang sudah depresi keluarganya, yang satu lagi diare juga udah agak parah, saya bawa ke rumah sakit yang swasta dan dirawat sebagaimana biasa. Yang Anda bawa, yang Anda gendong ini yang diare atau Yang radang otak. Kenapa tidak gendong yang diare, Pak? Yang diare sudah digendong sama ibunya, yang radang otak ini kan sudah dalam posisi badannya nggak bisa gerak. Oke. Kalau saya gendong ibunya, nanti yang marah bukan suaminya. Yang mecahin piring istri saya di rumah. Oke. Nah, dengan hal yang Anda berdua lakukan nih, marah-marah, untuk kebenaran, sebenarnya untuk kebenaran ya. Terus kegiatan-kegiatan yang di luar akal lah biasanya, orang gila dikumpulin gitu kan ya. Pernah nggak dapat orang-orang yang tidak suka, ancaman-ancaman? Iya. Kan kita tahu ya, makin tinggi ancaman makin banyak. Ya kalau saya sih agak sering ya dapat ancaman. Iyalah, Anda ngumpulin orang gila. Rumah gimana? Dilempar mobilnya pecah-pecah kacanya pernah. Pada saat Ya mungkin mereka orang normal dan ngelemparin saya orang gila. Nah, Anda nggak takut ketika hal itu terjadi? Iya takut sih, tapi pura-pura nggak takut aja. Sampai dilemparin kaca Ya pernah mobil. pecah kaca belakang dan depannya. Kaca belakang dan depan. Oke. Ancaman? Pembunuhan sering. Ancaman pembunuhan? Ya sering. Dibakar, dibunuh, digorok, segala macam. Itu sering. masuk ke Ke Facebook.
Ke Facebook? Ya. Wow. Dan itu tidak ditelusuri siapa dan bagaimana? Capek lah ngurusin yang begitu. Capek. Kita kerja aja, biarin aja. Pernah dapat somasi? Somasi sering, Laporan polisi? sering. Sama dong sama saya. Saya tuh bingung loh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi sudah kita menyimak ya pidato Kang Deddy Mulyadi mengaji ya. Yung Shefura, yung Rara pasti terkejut melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini yang mana begitu pro dengan rakyat, teman-teman. Bukan cuma itu ya, Kang Deddy membahas study tour yang mana jangan dilakukan ya, jangan membebankan kepada orang tua siswa ya. Study tour bisa dilakukan yang dekat-dekat aja dulu. Contoh, meneliti ya sebuah misalnya kenapa ini bisa jadi, misalnya ada supa jerami gitu ya. Kalau di sini sebenarnya supa jerami, ini kenapa kok bisa jadi dari jerami, ini apa akibatnya, dan itu yang dekat-dekat aja teman-teman ya. Yang penting mempunyai nilai positif ya teman-teman, nggak ngeluarin biaya besar ya. Itu ya pemimpin seperti ini pemimpin baru ya, tidak membebani rakyat ya, tidak selalu terus agar rakyatnya mengeluarkan uang dengan hal yang tidak perlu ya teman-teman. Ya mungkin bagi sebagian orang ya study tour ya mungkin ya mereka perlu dan sambil jalan-jalan katanya ya teman-teman ya. Tapi kita lihat dulu, kasihan ya orang yang tidak mampu, orang yang cuman makan aja ya, mohon maaf gitu, masih susah gitu mencarinya ya. Itu kita harus menghargai mereka teman-teman ya. Inilah bijaknya seorang Kang Deddy Mulyadi teman-teman ya. Dan ya saya rasa akan menjadi sebuah sejarah teman-teman kalau Kang Deddy berjodoh dengan Yung Shefura teman-teman. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.